Nama saya Alex Purnomo. Saya pendeta dari Dunstan Anglican Church di Sydney, Australia. Kita lihat sepanjang sejarah, berkat anugerah Tuhan, orang Kristen telah menghadapi segala macam musuh dan pencobaan. Tapi bagaimana orang Kristen tabah menghadapi bencana yang benar-benar jauh di luar kontrolnya? Bagaimana orang Kristen bisa tabah menghadapi pandemi yang kita semua sedang hadapi saat ini? Nah, syukurlah Alkitab bisa banyak mengajar kita dalam hal ini dan memberikan penghiburan dan kekuatan yang kita perlukan. Kalau boleh, saya ingin berbagi sedikit dengan saudara. Saya ingin mengajak saudara merenungkan sesuatu yang dialami seorang pemimpin gereja di abad pertama yang namanya Paulus. Nah, saudara dapat baca ceritanya Paulus di Alkitab di buku yang berjudul Kisah Para Rasul. Saya ingin mengajak saudara baca Kisah Para Rasul pasal 27. Paulus adalah salah satu pemimpin gereja yang paling penting dalam sejarah. Selama 3 dekade melayani Tuhan. Berkat anugerah Tuhan, Paulus berhasil mengatasi banyak musuh, menghadapi banyak pencobaan. Kota demi kota, Paulus menghadapi banyak musuh. Paulus digebukin, dilemparin dengan batu, difitnah, dihadiri berkali-kali, dipenjara beberapa tahun. Bahkan musuh Paulus berusaha membunuh Paulus lebih dari sekali. Tapi berkat anugerah Tuhan, Paulus tidak pernah menyerah. Dia terus jalan, dia terus menyebarkan kabar baik Tuhan Yesus. Nah, Tuhan beserta Paulus kemanapun dia pergi. Tuhan memberikan ketabahan dalam menghadapi banyak musuh dan pencobaan selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana Paulus bisa tabah menghadapi bencana yang benar-benar jauh di luar kontrolnya? Nah, kita bisa lihat di Kisah Para Rasul pasal 27. Saya percaya bahwa kalau kita dapat mengerti bagaimana Paulus dapat menghadapi begitu banyak bahaya dan bencana yang di luar kontrolnya, maka kita pun dapat belajar menghadapi segala macam kesulitan yang di luar kontrol kita, termasuk bagaimana hidup di tengah pandemi yang sekarang kita hadapi ini. Ceritanya adalah Paulus naik kapal layar ke Roma, Italia. Bukan untuk liburan nih, melainkan sebagai narapidana. Dia tidak sendirian di kapal itu, melainkan ada sekitar 275 orang lain bersama-sama dia. Nah, kapal berlayar mengikuti rute yang ada di map ini. Tapi pelayaran itu berubah menjadi suatu bencana. Kapalnya akhirnya karam, dan orang-orang penumpang kapal itu akhirnya terdampar di sebuah pulau. Dan sebetulnya bencana ini sesuatu yang dapat dihindari. Karena Paulus sudah memberi peringatan. Dan Paulus memang bukan seorang kapten kapal, tapi Paulus sudah punya banyak pengalaman untuk berlayar di laut itu. Paulus sudah memberi peringatan, kalau mereka terus melanjutkan pelayaran pada hari itu, maka akan terjadi bencana. Karena beberapa alasan, akhirnya kata-kata Paulus, nasihat Paulus diabaikan. Nah, mirip bukan dengan apa yang kita sering lihat terjadi di masa pandemi ini. Orang-orang yang tidak mendengarkan panduan para ahli, sehingga akhirnya jatuh dalam bencana. Itulah poin pertama yang saya rasa kita perlu perhatikan kalau kita mau menghadapi suatu bencana yang di luar kontrol kita. Kita perlu ngambil serius panduan para ahli. Misalnya, hindarilah kontak antar warga atau social distancing. Seringlah kita cuci tangan dengan pakai sabun dan airnya mengalir. Hindarilah menyentuh wajah. Dan kalau saudara sakit, tinggallah di rumah. Dalam pengalaman Paulus di Kisah Para Rasul 27 ini, yang diabaikan adalah panduan ahli dari Paulus sendiri. Nah, akibatnya, seluruh awak kapal menghadapi begitu banyak kesulitan. Mereka menghadapi ombak yang begitu keras, dan angin dan badai yang begitu dahsyat, yang menerpa kapal. Sedemikian rupanya sehingga awak-awak kapal harus membuang muatan ke laut. Pasti mengerikan sekali buat mereka. Karena semua ini begitu di luar kontrol mereka. Nah, di pasal 27 dari Kisah Para Rasul, kita baca ayat ke-20. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Nah, tapi selama pelayaran yang berbahaya ini, Paulus terus tabah dan tidak panik. Bagaimana caranya?
Ya, Paulus bukan hanya tabah, tapi dia juga dapat menguatkan hati awak kapal dan penumpang yang lain di kapal. Bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Nah, poin kedua saya, karena ia percaya pada janji Tuhan. Ya, dalam kasus Paulus, Tuhan sudah memberi janji yang khusus buat Paulus. Beberapa tahun sebelumnya, Tuhan sudah janji bahwa Paulus akan selamat dan akan terus menjadi saksi Tuhan Yesus sampai ke Roma. Waktu itu Paulus masih di penjara di Yerusalem. Tuhan Yesus sendiri menampakkan dirinya pada Paulus untuk menguatkan hati Paulus. Lalu sekarang di dalam kapal, di tengah-tengah badai yang mengamuk, Tuhan kembali memberikan jaminan kepada Paulus dengan mengirim seorang malaikatnya kepada Paulus. Nah, ada orang yang dengar ini lalu reaksinya, masa mustahil. Pertama-tama Yesus bangkit dari mati, lalu sekarang Tuhan kirim malaikat. Tapi itulah yang dikatakan Paulus. Ketika semua orang di kapal itu sudah pasrah dan putus asa, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, ayat ke-22, tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Saya ingin melihat ekspresi wajah para awak kapal ketika Paulus berkata, tabahkanlah hatimu, tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Dan mereka di atas kapal di tengah samudera yang sedang bergejolak. Kita harus ingat, Paulus sedang berbicara bukan dengan orang Kristen, melainkan berbicara pada orang-orang Romawi yang tidak kenal Tuhan. Pasti mereka berpikir, bagaimana bisa tabah? Kalau kapal ini hancur, ya kita juga mampus lah. Wong lagi di tengah-tengah laut kok. Tapi ini adalah kabar gembira, pengharapan di tengah-tengah keputusasaan. Di tengah-tengah kepasrahan dan keputusasaan, satu-satunya sumber pengharapan, satu-satunya pertolongan adalah firman Tuhan dan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan. Nah, seperti Paulus, kita orang Kristen juga punya kesempatan yang sama di tengah-tengah pandemi ini untuk mengalihkan perhatian orang pada karakter Tuhan, untuk menguatkan hati orang-orang yang tidak kenal Tuhan, supaya mereka memohon belas kasihan pada Tuhan. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana Paulus bisa tahu ini malaikat Tuhan? Bagaimana Paulus tahu malaikat ini dapat dipercaya? Ya, Paulus berkata, ini bukan sembarangan malaikat, melainkan seorang malaikat dari Allah atau Tuhan, yaitu dari Tuhan yang aku sembah sebagai miliknya. Paulus kenal Tuhan, dia tahu dia milik Tuhan, dan dia menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Selama 3 dekade melayani Tuhan, semua yang Tuhan katakan pada Paulus jadi kenyataan. Tuhan sudah menunjukkan berkali-kali bahwa ia berkuasa menyelamatkan. Dan jadi Paulus tahu bahwa Tuhan dapat dipercaya. Nah, malaikat ini hanya konfirmasi saja dari janji yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri pada Paulus kira-kira 3 tahun sebelumnya di penjara. Coba pikir saja kalau Tuhan sudah bela-belain mengutus malaikatnya di tengah bencana seperti ini, maka tidak ada alasan bagi Paulus untuk tidak percaya. Ayat ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat ke-26, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Pada akhirnya janji Tuhan digenapi. Kapalnya memang karam, dan mereka terdampar di salah satu pulau. Tapi mereka semua selamat sampai ke daratan. Dan Paulus rupanya juga berdoa buat orang-orang lain di kapal itu. Saudara bisa lihat apa yang dikatakan malaikat malam itu. Menurut Paulus, malaikat Tuhan berkata kepadanya, ayat 24, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar Romawi. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.
Mereka selamat karena doa Paulus. Ini kelihatan lebih jelas kalau saudara membandingkan Alkitab Indonesia dengan naskah Alkitab asli bahasa Yunani atau terjemahan-terjemahan Inggris. Terjemahan yang harafiah adalah, sesungguhnya oleh karunia Tuhan, Tuhan telah mengabulkan kepadamu semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini. Jadi malaikat itu berkata, Tuhan telah mengabulkan doamu Paulus. Semua orang yang sama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Saudara lihat, sekalipun di tengah-tengah bencana, Paulus juga masih memikirkan orang lain yang lemah dan tidak berdaya. Awak kapal yang lain begitu panik ingin menyelamatkan nyawa masing-masing, sehingga mereka sudah siap-siap meninggalkan kapal. Tapi Paulus tidak begitu. Di tengah-tengah kepasrahan dan keputusasaan, Paulus berdoa kepada Tuhan yang Paulus sembah sebagai milik Tuhan. Dia berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain di kapal tersebut. Ini membawa saya ke 2 poin saya yang terakhir. Yang ketiga, marilah kita berdoa pada Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa untuk mereka yang sakit akibat virus corona, untuk mereka yang berduka cita, untuk para dokter dan perawat, untuk ilmuwan yang berusaha menemukan vaksin. Mari kita berdoa supaya orang tidaklah lagi panik belanja. Yang terpenting, berdoalah agar banyak orang mencari Tuhan dan menemukan kedamaian dalam Kristus. Poin yang keempat dan yang terakhir, seperti Paulus, marilah kita memikirkan orang lain, khususnya mereka yang lemah dan tidak berdaya, mereka yang rentan terhadap virus di pandemi ini. Jadi jangan lagi belanja berlebih-lebihan atau nyetok di rumah banyak-banyak. Kan banyak orang lain yang juga perlu dan banyak barang stoknya sedang rendah. Mari kita hindari kontak dengan orang yang lebih rentan terhadap virus daripada kita. Misalnya orang-orang yang tua atau orang yang lemah kondisi kesehatannya. Supaya kita tidak menularkan virus kepada mereka. Tapi kita juga tidak mau melupakan mereka. Sebaliknya kita cari jalan lain. Dengan texting, dengan telepon, dengan email. Untuk menguatkan hati mereka. Mungkin belanja atau masak buat mereka kalau kita bisa. Mari kita hubungi saudara atau teman atau tetangga yang hidupnya sendiri. Kita coba dengarkan keluhan mereka yang merasa cemas atau takut. Kita coba cari jalan-jalan lain untuk menunjukkan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkannya. Satu hal lagi yang perlu kita mengerti. Paulus diberi janji khusus dari Tuhan bahwa ia akan selamat dari bencana yang kita baca di Kisah Para Rasul 27. Janji itu khusus untuk Paulus, bukan untuk saudara, untuk saya. Tuhan bisa saja memberikan janji yang serupa kepada siapa saja. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ia akan melakukan hal itu untuk semua orang, setiap saat. Jadi kita juga jangan mengharapkan Tuhan memberi janji seperti itu pada semua orang. Paulus sendiri tidak pernah mengharapkan Tuhan untuk terus-menerus menyelamatkan dia dari segala macam bencana. Kita bisa baca misalnya di Kisah Para Rasul pasal 20, ayat ke-24. Paulus berkata, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah." Saudara lihat, Paulus tahu Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan. Tapi Paulus tidak melakukan kesalahan yang banyak dilakukan orang. Beberapa guru-guru palsu berkata, iman kita akan melindungi kita dari virus corona. Bahkan ada pemimpin gereja yang berkata, orang Kristen terlindung oleh darah Yesus. Karena itu marilah kita terus beribadah, berkumpul di gedung gereja. Nah, memang benar orang Kristen terlindung oleh darah Yesus. Tapi perlindungan itu diberikan terhadap murka Tuhan dan penghakiman yang akan datang. Darah Yesus menutupi dosa-dosa kita, sehingga kita yang percaya pada Yesus, doa-doa kita diampuni oleh Tuhan. Dan kita punya kedamaian Tuhan. Kita punya Roh Kudus beserta semua berkat-berkatnya. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan jaminan perlindungan terhadap virus corona atau kanker atau penderitaan ataupun kemiskinan atau kematian. Orang Kristen pun tidak pernah dijamin seperti itu. Jaminan seperti itu baru diberikan untuk nanti setelah Yesus datang kembali. Waktu Yesus datang untuk membuat ciptaan baru, langit yang baru, dunia yang baru.
Memang betul, Tuhan menjanjikan suatu dunia baru di mana tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi pandemi. Tapi jaminan itu hanyalah untuk nanti ketika Yesus datang kembali pada akhir zaman sebagai Raja di atas segala raja. Jadi kita jangan sampai bingung atau tertipu oleh ajaran para guru-guru yang palsu itu. Tapi walaupun kita tidak diberikan janji khusus seperti Paulus, kita diberikan janji yang jauh lebih agung dari Tuhan. Walaupun situasi kondisi hidup kita begitu merana dan masa depan tidak pasti, kita tidak perlu putus asa. Karena kita punya harapan yang kuat dalam karunia Tuhan Yesus. Yesus sudah menghadapi kematian untuk kita, supaya kita boleh hidup selama-lamanya dalam kasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Pengharapan itu dan kepercayaan kita pada Kristus adalah sumber sukacita, sumber kekuatan saat kita berusaha mencerminkan kasih Tuhan pada orang lain dan memperhatikan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus berkata, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan dalam nama Kristus. Amin.